Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Syarifah Ida Farida SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM, kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran kami yang berjudul Perencanaan SDM dalam Pengembangan Pembelajaran Keputusan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pandiara Wicaksono, NIM 22105055973 dan rekan saya Wati dengan NIM 221010550202. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya penting untuk menghadapi tantangan organisasi seperti perubahan teknologi, keberagaman, dan perputaran tenaga kerja. Karena teknologi berkembang cepat dan keunggulannya bersifat sementara, investasi pada manusia menjadi kunci utama agar organisasi tetap kompetitif dan stabil. Tujuan utama pengembangan SDM adalah meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi karyawan. Pengembangan SDM juga menciptakan keunggulan kompetitif melalui human capital dan modal organisasi, membantu adaptasi terhadap perubahan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan agar tercapai keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada meningkatkan rasa puas pegawai. Yang kedua, pengurangan pemborosan. Yang ketiga, mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai. Yang keempat, memperbaiki metode dan sistem kerja. Yang kelima, menaikkan tingkat penghasilan. Yang keenam, mengurangi biaya pemeliharaan mesin. Metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu on the job training. Pelatihan on the job mencakup usaha melatih karyawan tepat kerja secara langsung, sehingga dapat memotivasi karyawan. Yang kedua itu off the job training. Metode pelatihan ini dijalankan oleh seseorang pada lokasi yang terpisah dengan tempat kerjanya. Dan pelatihan ini melatih peserta mengenai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan saat bekerja. Untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan secara formal. Pengembangan formal merujuk pada praktik di mana pemberi kerja menugaskan karyawan untuk ikut serta dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh perusahaan itu sendiri atau oleh lembaga pendidikan atau pelatihan eksternal. Yang kedua, pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal merujuk pada usaha sukarela dan inisiatif yang diambil oleh pekerja atau karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pembelajaran mandiri. Studi kasus PT Gotoh Pelatihan Wirausaha Digital bersama Kemenaker tahun 2025. Pada tahun 2025, PT Gotoh Tokopedia menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program pelatihan wirausaha digital. Program ini dituju untuk meningkatkan kapasitas para infrastruktur balai pelatihan vokasi atau BLK, sehingga mereka mampu mentransfer keterampilan digital dan kewirausahaan modern kepada para peserta pelatihan. Materi yang diajarkan meliput literasi digital, pemasaran online, pengolahan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM berbasis platform digital, serta pemanfaatan aplikasi ekosistem Gotoh untuk mendukung bisnis kecil. Dibuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan teman-teman. Bang, saya ingin bertanya. Mengapa pengembangan informal dianggap penting bagi peningkatan kompetensi? Jadi gini, pengembangan informal penting karena membantu karyawan meningkatkan kompetensi melalui pengalaman kerja langsung, interaksi dengan rekan kerja, serta pembelajaran mandiri yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Gitu. Kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia adalah kunci utama daya saing organisasi dan bangsa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, keunggulan tidak cukup hanya berasal dari teknologi, tetapi dari kualitas manusianya. Melalui pendidikan dan pelatihan,
SDM mampu meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perubahan. Kerjasama dengan Gotoh dan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 menjadi contoh nyata program pelatihan wirausaha digital tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan instruktur BLK. Hasilnya, kompetensi digital menyebar lebih luas dan menciptakan dampak berkelanjutan. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan hasil dari video pembelajaran kelompok kami. Bila ada salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.